Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, saya di sini mencoba berbagi berbagi konsep dan cara bagaimana di DES 99 ini kita jadikan bisnis ya, bukan hanya kita jadikan nyumbang ke broker, karena bukan banyak lagi ya, bahkan rata-rata pemain di D99 ini banyak yang mengalami kerugian atau nyumbang ke broker, termasuk saya sendiri dulu awal-awalnya, bahkan sampai sekarang masih sering terjadi. Jadi untuk mengantusiasi hal-hal yang seperti itu, saya punya metode yang alhamdulillah saya terapkan lumayan bagus ya hasilnya, dan resikonya lumayan bisa terkendali, karena di D99 ini sangat tidak mungkin ada yang mengatakan aman dan safety, pasti berisiko. Semua bedset yang ada bagaimanapun cara bagusnya tetap berisiko, apalagi ketika kita gunakan terus menerus dari waktu yang sama, hari yang sama kita gunakan itu terus, itu tetap bedset nggak ada yang aman, beresiko, bisa jadi menghabisin modal kita. Nah, tapi untuk mengenai bedset itu, bedset yang terbaik adalah bedset yang kalian atau saya atau kita sukai dan kita pahami dan kita nyaman dengan bedset itu bedset yang terbaik, bukan bedset dari orang lain. Karena gini, bedset salah satu bedset yang digunakan orang lain itu bagus dan profit, ketika digunakan kita belum tentu bagus, bahkan bisa menghabiskan modal kita. Sama bedset yang saya gunakan nyaman, bedset ini saya gunakan nyaman. Nah, ketika ada orang minta bang bagi bedset yang kena loss terus, ya ketika saya kasih bedset yang saya gunakan itu aman dan profit, dipakai mereka ya kena loss. Nah, demikian juga saya ketika ada orang ngasih bedset, oke saya coba sekali dua kali ya tetap loss ketika saya belum memahami benar-benar itu bedset. Makanya bedset yang paling bagus adalah bedset punya kita sendiri, yaitu dengan cara memahami semua menu yang ada di Reldish atau di Relandis ini, baik dari semuanya titik lah. Jadi kita pahami dan tujuannya apa dan hasilnya gimana, kalau pakai itu gimana, dengan
ini hasilnya gimana. Dengan seperti itu kita paham dan benar-benar kita punya bedset. Kalau bedset dari warisan dari orang itu sangat benar-benar nggak nyaman buat saya pribadi, karena bedset yang dipakai orang belum tentu kita bisa memahami dan bisa menggunakan. Jadi lebih safety bedset sendiri. Nah di sini saya berbagi bagaimana kita mendapatkan penghasilan sesuai dengan modal dan kapan kita kembali modal. Kita hitung dan ambil hasil yang paling umum lah ya, sesuai dengan usaha konvensional, yaitu rata-rata penghasilan 1% aja dari modal. Dan kapan kita akan kembali modalnya? Jika 1%, ya nanti kita hitung sama-sama. Nah oke kawan-kawan ya, kita akan mulai hitung nih bagaimana caranya modal dan balik modal serta profitnya sampai berapa hari atau bulan. Nah, di sini saya mengambil contoh itu perhitungan modal 15 juta. Dengan estimasi harga Dogecoin sekarang ini sekitar 34 rupiah. Jadi kenapa saya ngambil 15 juta? Karena saya lihat kemarin ya ada yang menyewakan di web itu ya, di YouTube maksud saya, menyewakan adminer melalui web atau apa itu sekitar 15 jutaan, atau merakit sendiri alat eminernya itu, yang saya nggak paham itu apa ya, gimana itu ya, itu sekitar 15 juta dengan alat-alat GS-nya itu second kebanyakan. Itu estimasinya sekitar 15 juta dan penghasilannya sekitar 1,5 sampai 3 US dollar atau berapa doge itu kalau didongengkan. Jadi menurut saya nggak ketemu persentasenya, 1% sehari nggak ketemu. Tapi saya menggunakan metode ini bagaimana kita ketemu 1% per hari agar resikonya tidak terlalu besar. Resiko tetap ada tapi tidak terlalu besar. Jadi dengan estimasi 15 juta kita ambil profit target per hari itu 1%. Nah, dengan modal 15 juta berarti kita mendapatkan doge itu sekitar berapa ya tadi ya, 400-an 400.000 doge ya kayaknya, 400.000 doge coin, dan kita ambil 1% per hari kalau nggak salah tadi sekitar 4.000-an per hari. Jadi semoga hitungan saya ini bisa diterapkan untuk kawan-kawan semua, karena ini udah saya coba dan saya terapkan, ternyata lebih berhasil daripada kita mengejar target 10-50% sekali main. Lebih baik target kecil aja, per hari dapat 1%, itu udah bagus loh, udah bagus. Artinya berapa bulan kemudian kita akan balik modal. Nah yang namanya usaha, modal sekarang jangan minta balik modal sekarang, harus pakai jeda waktu. Kalau kita maunya sekarang balik modal sekarang ya resikonya sangat tinggi. Kalau nggak berkurang modal ya habis. Itu resiko. Kalau profit ya berarti lagi hoki, menurut saya sih gitu. Nah ini saya ambil contoh dari 15 juta tadi ya. Nah, 15 juta rupiah kita bagi dengan harga sekarang Dogecoin itu rata-rata 34 ya, 34, 35, 33. Nah dengan 34 kita mendapatkan 441.176 Dogecoin. Nah ini kalau dirupiahkan itu tadi dengan modal 15 juta, dan kita kalikan target profit kita yaitu 1% per hari, dan total yang kita dapat dengan 1% yaitu 4.411 Dogecoin, 7, masih ada komanya tuh. 4.411,7 kalau kita rupiahkan harga 34 menjadi 150.000 rupiah. Nah ini kalau target kita 1% ya, 1% per hari, jadi per hari kita target 150.000 rupiah.
Jadi untuk balik modalnya kita berapa bulan ya kira-kira? Kita hitung lagi. Ini saya coba saya kalikan selama 5 bulan. Dan per bulannya kita ambil rata-rata 30 hari. Karena ada yang 31, 30, 28 ya. Nah, kita ambil rata-rata 30 hari. Jadi 150 dikali 5, tar dulu, 150.000 dikali 5 dikali 30 hari sama dengan total 22.500.000. Nah berarti selama 5 bulan kita udah balik modal ya, dengan target profit 1% per hari. Jangan lebih, kalau lebih habis nanti. Pokoknya 1% aja per hari kalau untuk usaha benar-benar di sini. Nah itu 5 bulan kita udah balik modal nih, ada sisa 12.500.000, kan lumayan bagus. Dan ini saya kasih contoh cara untuk dapat 1% gimana caranya ya. Caranya ya ini sebenarnya saya kelebihan target ya. Cuman lebih cepat mainnya itu lebih aman menurut saya di sini ya. Nah, ini saya modal contoh, hanya sebagai contoh itu 228 doge. Nah, untuk ngambil 1%-nya per hari berarti hanya 28 ya, 2,8 untuk ngambil 1%-nya. Cuman ini saya nggak telaten, jadi saya ambil untuk 10% ya. Jadi dengan chain 80 yang kesukaan saya pasang bid 5 dan main hanya selama 4 menit ya, 2 menit 0,8 detik. Nah berapa yang kita dapat? Jadi ini udah saya coba berulang kali ya, jadi dan berhasil, dan bahkan ada berbulan-bulan ini saya lakukan seperti ini untuk mengumpulkan modal saya. Nah ini udah lebih dari 1% ya karena 10% dari 200 tadi cuma 20, ini 70, jadi ini hampir 10%. Dan ini metode ini udah saya coba berkali-kali. Jadi konsepnya, modal kita ambil dibagi bit, bagaimana dalam bit itu bisa untuk membayar minimal 5 kali loss. Nah pasti aman karena di menit pertama itu maksimal biasanya terjadi itu 5 kali loss, itu pun kalau sial banget, tapi jarang ya, paling terjadi di menit awal itu 2-3 itu pun ya jarang ya, ada pernah terjadi 4 tapi sangat jarang. Nah seperti ini. Nah itu kesimpulannya, jika target kita 1% bisa saya katakan lebih aman lah dibanding target yang lebih. Nah ini saya coba dengan metode kedua ya, ketika terjadi masalah di profit target 1% tadi. Jadi metodenya untuk mengatasinya dengan backup seperti ini. Nah kita coba dengan ini. Nah ketika pun terjadi loss ya, nah ini kan loss ya, kita tetap lanjut, masih kita lanjut sampai beberapa detik ke depan. Nah dan itu kalau terjadi masalah lagi berarti emang kita sial banget. Tapi metode ini udah saya terapkan berkali-kali ya, dan setiap ada masalah di target 1% saya kembali ke sini untuk membackup-nya seperti ini. Jadi tapi ini perlu perhitungan matang, waktu yang tepat, dan nyali yang lumayan tinggi. Kalau kita nggak ada nyali di sini ya kita kembali ke 1% per hari dengan pelan-pelan, pasti balik modal. Yang penting kita nggak tamak, nggak ambisi, sesuaikan dengan usaha real ya. Kalau 1% per hari itu udah bagus sih, udah pasti balik modal itu, dan risikonya sangat kecil. Dan ini saya target itu untuk 50% dari modal dalam hitungan menit. Kita nggak boleh lama-lama di sini, lebih dari 1 menit LS panjangnya keluar, habis modal kita. Jadi mainnya udah dapat udah gitu ya.
Kalau udah dapat udah, jangan cari lebih, pokoknya udah dapat berapapun detik kita main ya udah gitu. Nah ini saya coba untuk main lebih dari 1 menit, ini 1,5 menit ya, dan kembali dan jadi 50% lebih ya. Segala kemungkinan risiko tetap bisa terjadi ya kawan-kawan, jadi tetap hati-hati dan waspada. Oke, terima kasih ya kawan-kawan, salam sukses, semoga bermanfaat.